الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salamnya kurang kencang. Sudah ngantuk Pak ya? Bu, ngantuk Bu? Ada 4 orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama ketika orang tersebut bisu. Yang kedua yang tidak wajib menjawab salam ketika dia tuli, ibu-ibu. Yang ketiga yang tidak wajib menjawab salam ketika dia belum akil baligh. Yang terakhir yang tidak wajib menjawab salam adalah orang Habib ulangin yang kedua kalinya yang menjawab salam Habib doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang malas ibadah mudah-mudahan taat ibadah kepada Allah, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan mendapat jodoh yang soleh dan soleha, dijadikan anaknya menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada nusa dan bangsanya. Mudah-mudahan yang hadir dibanyakkan uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rais Arba'in Habib Fauzi tadi Habib bilang dibanyakkan uangnya, kenceng salamnya. Alhamdulillahi syarrihi sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghafur wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad badrul budur wa ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya barru ya ghafur. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad idh habana bil wujudil mustafa hadi Muhammad amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaramun yang sama-sama kita cintai dan yang kita banggakan, para habaibun al-kiram, begitu juga para asatidz dan asatidzah, begitu juga para tuan-tuan guru kita, sesepuh kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, sesepuh kita dipanjangkan umurnya, dikuatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk nanti membimbing kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sesepuh guru-guru kita, tuan-tuan guru kita, para habaib kita doakan mudah-mudahan di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap daripada jajaran pemerintah yang tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim al-fakir kepada antum sekalian. Begitu juga hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita wujudul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu rahmat yang Allah turunkan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad, mungkin kemarin kita sudah nyembah berhala, Pak Bu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menyembah bintang dan bulan.
Kalau bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal dengan syariat Islam. Mungkin kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu tata cara salat, kita tidak tahu naik haji, kita tidak tahu mengeluarkan zakat, dan tidak tahu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, kecuali jasa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat semesta alam. Di antaranya yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah, pada malam hari yang agung yang mulia ini, dalam ihtifal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duduk beriktikaf di dalam Masjid Syekh Uthman ini. Mudah-mudahan duduknya kita adalah wasilah diturunkan rahmat oleh Allah, diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan pemahaman agama oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar. Disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, beliau mengatakan Nabi tersebut basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Abu Hurairah, ketika beliau masuk ke dalam pasar kota Madinah, ketika beliau sampai di pasar tersebut, Abu Hurairah memanggil orang yang ada di pasar, "Wahai kalian yang ada di pasar, kemarilah menghadap di hadapanku," kata Abu Hurairah. Kemudian orang yang di pasar berbondong-bondong menghadap kepada Abu Hurairah. Ketika sampai, orang di pasar tersebut berkumpul di hadapan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada orang yang di pasar, "Apakah kalian tidak mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan harta warisannya ke dalam masjid?" Ketika mendengar hal tersebut, orang yang di pasar berbondong-bondong pergi ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat Nabi tidak memberikan harta warisannya, akan tetapi mereka melihat orang yang sedang solat. Yang satunya lagi melihat ada orang yaqra'unal Quran, sedang membaca Al-Quran. Yang satunya lagi belajar tentang halal dan haram. Kecewa mereka datang. Mereka datang ke masjidnya Nabi kecewa. Karena kenapa ketika sampai di masjid Nabi tidak memberikan harta warisannya? Mereka pulang ke pasar. Kebetulan Abu Hurairah nunggu mereka di pasar. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Wahai kalian yang pergi ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian dapat harta warisan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata orang yang pergi ke masjid tersebut lalu ke pasar? "Wahai Abu Hurairah, engkau telah berdusta kepada kami, engkau berbohong kepada kami, engkau mengatakan Nabi memberikan harta warisannya di dalam masjid. Ketika kami sampai di masjid, satu pun sedikit pun Nabi tidak memberikan harta warisannya di dalam masjid." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Engkau ngelihat apa? Dapat harta warisan?" "Tidak wahai Abu Hurairah, saya melihat ketika di dalam masjid, saya melihat ada orang yang sedang sholat." Masya Allah. Yang satunya lagi mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, saya melihat ada orang yaqra'unal Quran, sedang membaca Al-Quran." Yang satunya lagi mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, saya melihat ada orang yang belajar tentang halal dan haram." Apa kata Abu Hurairah? "Apakah kalian tidak ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathal ilma." Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi yang diwariskan adalah ilmu.
Ini warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad, yaitu solat. Pak, maaf ngomong, kemarin saya pernah dengar ada orang yang bilang kita ndak usah solat lagi beb, kita cukup ingat saja, cukup kita solawat sama Nabi, ndak solat kita masuk surga. Betul Pak? Betul atau tidak? Ini adalah pemahaman yang salah. Boleh kita merayakan maulid Nabi, boleh kita duduk di majelis ilmu, boleh kita berjualan di pasar, boleh kita jadi pejabat, boleh kita jadi ulama, akan tetapi tetap kita harus melakukan ibadah, yaitu salat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat suatu kaum yang mana kaum tersebut turdahu ru'usahum bi sakhra'il kabirah kullama rudihat adad kama kanat. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada malaikat Jibril, ya wahai Jibril, siapa ini kaum yang mana kaum tersebut membenturkan kepala mereka dengan batu yang besar, ketika dibenturkan kembali seperti semula. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, haula'i min qaumik, mereka ini adalah golongan daripada umatmu, hum tatasaqqalu ru'usuhum anis shalah, mereka enggan untuk melakukan salat. Ya Pak, boleh kita maulid Nabi Bu ya. Kita acara pengajian boleh kita hadir, acara maulid Nabi kita boleh hadir, acara tahlilan boleh kita hadir, akan tetapi solat jangan kita tinggalkan Pak Bu. Siap Bu, solat tidak ditinggalkan Bu? Siap rajin melakukan solat, wabil khusus solat subuh. Betul Bu? Banyak yang meninggalkan solat subuh Bu. Masya Allah. Bapak-bapak punya batu akik Pak? Batu cincin punya? Bapak-bapak punya batu cincin Pak? Kalau punya batu cincin, ngomong sama ibunya, Bu, kalau saya bangunkan ibu, saya ketok kepala ibu pakai batu cincin. Setuju Bu? Setuju? Ya Pak, yang ngomong sama ibunya, dibangunkan, diketok kepalanya Pak. Bangun dek, bangun. Sekarang ibu-ibu lagi, Bu, kalau bangunkan bapak-bapaknya, siap Bu, pakai batu giling Bu. Siap bapak-bapaknya, daripada nanti kepalanya dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu yang besar, ketika dibenturkan kembali seperti semula. Naudzubillah min dzalik. Ada juga akidah, ada juga pemahaman yang salah mengatakan bahwasanya ada satu profesor yang mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib, kata dia. Pak, salat 5 waktu wajib atau tidak Pak? Bu, salat 5 waktu wajib atau tidak Bu? Ini profesor mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib karena kenapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Betul? Betul, salat 5 waktu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dia bilang beb, salat zuhur 4 rakaat tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Betul? Salat maghrib 3 rakaat tidak disebutkan juga di dalam Al-Quran. Salat subuh 2 rakaat juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata profesor tersebut? Ya sudah, kita tidak usah salat, cuman ingat saja sudah cukup, kata dia. Tetapi dia tidak memandang daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat. Saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak, pernah kita ngelihat Nabi salat Pak? Pernah kita ngelihat Nabi salat? Tidak pernah Bu. Pernah ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Bu? Tidak Siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat adalah para sahabatnya Nabi Muhammad. Setelah para sahabat, para tabi'in, setelah itu para madhab yang 4, setelah itu sampai ke guru-guru kita, sampai ke tuan-tuan guru kita, sampai sekarang ini kita tahu solat dari mereka, dari madhab Imam Syafi'i, dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dari madhab Imam Malik, dari madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya anti madhab, jangan diikutin Pak.
Ada orang yang mengatakan anti madhab, saya tidak bermadhab. Ini aliran sesat ini, Pak. Maka Al-Fakir punya guru Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau mengatakan akidatan khatiratan, dua akidah yang berbahaya. Yang pertama Syiah, yang kedua Wahabi. Kita bukan menjelekkan orang, Pak. Ini Sultanul Ilim Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau mengatakan dua akidah jangan kita ikutin. Yang pertama Syiah, yang kedua Salafi Wahabi, jangan kita ikutin. Ini akidah naudzubillah min dalik, jangan kita ikutin. Karena kenapa? Mereka tidak bermadhab. Kita mayoritas kita madhabnya madhab apa, Pak? Madhab Imam Syafi'i. Ibu madhabnya imam siapa, Bu? Imam Habib mau tanya nih sama bapak-bapak ini, kenapa kita mayoritasnya madhab Imam Syafi'i? Ada yang bisa jawab? Habib kasih 200.000. Ada yang bisa jawab? Kenapa mayoritas kita madhabnya Imam Syafi'i? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh jawab. Sudah Habib jawab ya, batal 200.000-nya, Pak. Kenapa kita mayoritas kita madhabnya Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i adalah imam yang paling cerdas daripada imam-imam yang lain. Kita bayangkan, Pak, Imam Syafi'i ketika dia membuka Al-Quran, ketika dia menghafal Al-Quran, halaman sebelahnya ditutup sama Imam Syafi'i. Lalu ashabu Syafi'i bertanya kepada beliau, wahai Syafi'i, kenapa sebelahnya engkau tutup dan sebelahnya engkau buka? Apa kata Imam Syafi'i? Khasyitu, aku takut nanti sebelahnya kalau aku buka kelihatan mata aku, maka yang aku lihat dia duluan hafal daripada yang aku hafal. Cerdas tak Imam Syafi'i, Pak? Maka mayoritas kita madhabnya Imam Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang tidak bermadhab, jangan diikutin. Kalau orang yang tidak merayakan Maulid Nabi, jangan diikut. Kalau orang yang tidak tahlilan, jangan kita ikutin. Kalau orang yang tidak talqin mayit ketika di dalam kuburannya, jangan kita ikutin. Kita ikutin orang yang selalu merayakan Maulid Nabi Muhammad. Orang yang daripada membaca tahlil, orang yang membaca talqin ketika orang tuanya meninggal dunia dan dihadiahkan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ini akidah kita, akidah yang selamat. Alhamdulillah. Ahibbal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bu, lebih enak baca WA, Twitter, Facebook atau chat atau baca Al-Quran, Bu? Baca Al-Quran atau megang HP-nya, Bu? Masya Allah, bangun pagi-pagi, Pak, bukan nyari Al-Quran, bukan nyari kitab atau hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang dicari bangun subuh-subuh bukan sholat subuh, yang dicari HP sama casannya dia. Betul, Pak? Betul, Bu. Buang HP-nya, Bu, ya. Nggak usah dipakai HP-nya, Bu. Ada ibu-ibu yang bilang, Beb, saya download aplikasi Al-Quran. Bagus, Masya Allah. Pegang Al-Quran sambil pegang HP sambil baca Al-Quran. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, Bu, banyak di kalangan umat Nabi Muhammad, Bu, sudah mentalak Al-Quran itu 3 talakan, Bu. Kalau istri ditalak, Bu, cerai 3, sudah tidak bisa pulang lagi kecuali ada muhalilnya, Bu. Ini hendak kita mentalak Al-Quran 3 talakan. Al-Quran tidak pernah kita baca kecuali masuk bulan Ramadan, sampai-sampai Al-Quran buat pajangan. Betul, Bu?
dimasuk dalam lemari, ditaruh di atas lemari sampai debunya tebal. Ini warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap baca Al-Qur'an, Bu? Siap baca Al-Qur'an. Bapak-bapak siap baca Al-Qur'an, Pak. Biarpun satu hari satu ayat. Biarpun satu hari satu ayat tetap harus kita baca. Karena kenapa? Karena itu adalah kalamullah, interaksi kita seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen berbicara dengan Allah, maka banyak baca Al-Qur'an. Kita banyak bacanya di media sosial, Pak. Masya Allah. Ketik kadang-kadang ada juga yang belajar ilmunya lewat YouTube sama Google. Betul, Pak? Belajar wudhu, ketik keluar wudhu, tata cara wudhu yang benar, tapi di Google. Ini Google ini syaitan laki-laki, Pak. YouTube itu syaitan perempuan. Betul? YouTube syaitan laki-laki, YouTube itu syaitan perempuan. Mbah Google itu syaitan laki-laki. Maka disebutkan di dalam riwayat, man ta'allama biduni syekh fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ini guru-guru kita banyak, Pak. Para habaib, para masyayikh, para guru-guru kita timba ilmu dari beliau. Duduk di pengajian beliau, duduk di majlis beliau. Kalau kurang di kampung kita, datang ke pondok pesantrennya, kita belajar ilmu sama mereka. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir belajar tentang halal dan haram. Pak, banyak kadang kalau guru ngajar ilmu fikih, kata dia, ilmu fikih itu ilmunya sudah orang-orang dulu, katanya kuno, kata dia. Masya Allah, ilmu fikih kuno, kata dia. Orang tidak bakalan menjadi wali min auliya ilahi ta'ala kecuali dia pakar di dalam bidang ilmu fikihnya. Karena kenapa? Karena sahnya ibadah seorang hamba dengan dia belajar ilmu syariat, yaitu ilmu fikih. Dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ahibba'il kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Habib mau tanya, Bu, Rasulullah dikenal dengan apanya, Bu? Dengan akhlaknya. Bapak-bapak, Rasulullah dikenal dengan apanya, Pak? Dengan budi pekertinya. Rasulullah disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Habib mau tanya, Rasulullah itu dikenal dengan akhlaknya atau akhlaklah yang dikenal karena nempelnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu sudah mulia, tanpa berakhlak saja Nabi Muhammad dia sudah mulia. Beda dengan kita, Pak, Bu. Ya, Bu, ya, yang sesepuh yang sudah seperti ibu-ibu kami di sini, Masya Allah. Begitu juga tuan-tuan guru kami di sini. Kami sebenarnya bukan menasehati atau menceramai, akan tetapi hanya menyambung lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walau biarpun satu ayat. Masya Allah. Ada yang bilang tadi, Ustaz Anwar tadi, beliau mengatakan bahwasanya banyak orang yang bisa ngomong, pandai bicara, pandai melantunkan bahasa-bahasa yang indah, tapi ketika dia ngomong tidak diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Jadi ada dai yang biasa ceramah, Bu, tapi tidak sholat subuh, Bu. Ada dai, Bu, dia ceramah, Bu, Masya Allah, tidak punya ilmu, tidak punya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pergi dakwah. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kalau mau dakwah itu belajar ilmu dulu. Sudah belajar ilmu, ya sudah pas ilmunya dimungkinkan untuk disampaikan kepada manusia, maka ilmunya bakal manfaat. Kalau dia tidak punya ilmu, menyampaikan kepada manusia, yang disampaikan bakal sesat. Betul, Pak, Bu? Betul, bakal sesat. Alhamdulillah, insyaallah hadirnya kita di Masjid Syekh Utsman ini
Mudah-mudahan wasilah perantara kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dijadikan orang ahlul ilm, orang yang berilmu, orang yang yaqra'unal Quran, membaca Al-Quran, dan orang yang selalu menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, Nabi itu bukan mulia karena akhlaknya. Nabi bukan mulia dengan budi pekertinya, karena Nabi tersebut memang sudah mulia karena akhlaklah yang mulia, karena nempelnya kepada orang yang mulia. Jadi kalau kita dekat sama tuan guru Pak, Bu ya, kita duduk sama ngaji sama tuan guru, insya Allah kita tidak baik, mudah-mudahan kita bakal jadi baik. Kalau kita duduk sama tukang minyak wangi, pulang dari tokoh minyak wangi, insya Allah pulang kita bakal wangi. Kalau kita teman sama tukang pupuk, insya Allah kita bau tahi, betul. Jadi kita duduk sama guru-guru kita, duduk sama tuan-tuan guru kita, sesepuh kita minta nasihat kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ahibbaul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, terus atau sudah, Bu? Bu, terus atau sudah? Kalau Habib capek, ibu gantian di sini, Habib duduk. Setuju? Ini ada satu kisah, Bu. Seorang pemuda Bani Israel, ketika dia membuka kitab Taurat, ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbalahu. Orang Bani Israel, pemuda Bani Israel, dia membuka kitab Taurat, ada nama Nabi Muhammad, dicium sama dia nama Nabi Muhammad. Wa yabki, dan dia nangis rindu ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat disebutkan Pak, ini pemuda meninggal dunia dibuang dalam tong sampah Pak. Ngelihat nama Nabi Muhammad zaman itu mungkin aneh Pak ya. Sama kayak umatnya Nabi Muhammad, kalau ada orang yang bawa siwak Pak, ini Habib pernah bawa siwak, dia nanya, itu apa tuh Beb? Kayu Beb ya? Ditanya, kayu apa? Tidak tahu dia siwak. Ini sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini diganti dengan rokok, betul Pak? Sunnah Nabi Muhammad diganti dengan rokok, betul? Masya Allah, lebih senang dia ngantongin rokok daripada dia ngantongin siwaknya. Ini pulang nanti beli siwak Habib Fauzi di depan. Ya, pulang dari sini kita beli siwak, karena kenapa? Promosi akhirat. Ini kalau kita bawa siwak Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Kalau sering kesurupan, gantungin siwak, insya Allah jinnya lari. Kalau pengen awet muda, selalu pakai siwak. Cuman ada yang bilang, Beb, kalau merokok awet muda juga Beb, kata dia. Masya Allah. Nah, Habib bertanya sama satu orang, Pak, merokok itu hukumnya apa? Ada yang bilang haram Beb, ada yang bilang makruh, ada yang bilang makruh li tahrim. Habib bilang hukumnya apa? Makruh li tahrim, makruh mendekati keharaman. Habib tanya lagi, apa faedah merokok? Jadi orang tersebut bingung, tidak ada faedahnya Beb. Akhirnya Habib kasih dua faedah. Faedah yang pertama, orang maling tidak bakal masuk ke dalam rumahnya, betul? Orang perokok ini rumahnya tidak bakal kemasukan orang mencuri dan orang maling, betul tidak Bu? Karena kenapa? Setiap malam batuk terus Bu. Jadi kalau orang mau mencuri, mau maling, dia lihat, ini tuan rumah belum tidur, kata dia. Tidak jadi dia maling. Yang kedua faedah si perokok, awet muda Pak. Bu, suaminya merokok Bu ya? Merokok Bu ya? Awet muda atau tidak Bu? Awet muda. Akhirnya Habib bilang betul awet muda. Karena kenapa? Sebelum tua sudah mati. Sebelum tua sudah mati. Diganti Pak ya, rokok sama siwak. Mudah-mudahan insya Allah diganti ya. Rokoknya dibuang, digantungkan siwak. Alhamdulillah. Ini pemuda Bani Israel mati dibuang di dalam tong sampah. Ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel untuk mengambil ini pemuda. Diambil sama Nabi Bani Israel, dibawa ke dalam rumahnya, dimandikan, disolati, dikafani dan dikebumikan. Ketika itu Nabi Bani Israel terdiam. Kok bisa mulia ini umatku?
Kok bisa agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia adalah umatku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi Bani Israel, ini pemuda bahwasanya kitab Taurat yang aku turunkan kepada engkau, ketika dia membaca kitab Taurat tersebut ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbalahu, dicium sama dia, wa yabki, dan dia nangis rindu ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau kita baca Al-Qur'an pernah enggak nama Nabi Muhammad kita cium, Pak? Pernah nama Nabi Muhammad kita cium? Ada surah Muhammad pernah kita cium, Pak? Tidak pernah. Bu, kalau baca Al-Qur'an pernah enggak nama Nabi Muhammad kita cium, Bu? Tidak pernah. Berarti cintanya palsu, cintanya dusta, cintanya bohong. Ini pemuda Bani Israel bukan umat Nabi Muhammad. Dia buka kitab Taurat ada nama Nabi Muhammad, dicium sama dia, nangis rindu ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, cinta sama Nabi Muhammad atau sama suaminya, Bu? Cinta sama Nabi Muhammad atau sama suaminya, Bu? Cinta Nabi Muhammad. Besok, Bu, ya, bapak-bapaknya yang malas sholat di masjid diwakafkan di masjid Syekh Utsman, Bu. Setuju? Setuju ibu wakafkan suaminya di masjid Syekh Utsman ini, Bu? Setuju? Untuk nyapu lumayan, Bu. Ya, diwakafkan suaminya yang malas sholat. Naudzubillah min dzalik. Ada satu kampung ditanya, si pemuda ini, Pak Ustadz, dia sholatnya cuma seumur hidup 1 kali. Masya Allah, umurnya 70 tahun, sholat di masjid cuma 1 kali. Kapan sholatnya? Akhir itu orang tersebut mengatakan, Beb, sholatnya ketika dia mati disolatkan, Beb. Ketika disolatkan dia baru masuk ke dalam masjid. Na'udzubillah min. Ini hati-hati yang jarang ke masjid. Nanti kalau jenazahnya, renggo-renggonya atau kerandanya mau dibawa ke pintu masjid, hati-hati kalau masjid tidak terima, Pak. Bu, kalau bapak-bapaknya tidak disuruh pergi ke masjid untuk ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan nangis kalau jenazah bapaknya ditolak mentah-mentah sama masjid. Sudah kejadian, Pak, di Mesir, Pak. Jenazah itu didorong sama masjid, tidak bisa masuk dia, Pak. Nah, ini hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mereka rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada satu kisah lagi, Pak. Ini satu kisah ini tidak pernah dibacakan di dalam kitab manapun kecuali satu kitab, yaitu karangan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saghaf. Beliau mengatakan di dalam karangan kitab tersebut, apa kata beliau? Fir'aun ketika mengejar daripada bala tentara Nabi Allah Musa, kebetulan Fir'aun ini pakai kuda jantan dan Nabi Allah Musa pakai kuda betina. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Ini Fir'aun pakai kuda jantan, Nabi Musa pakai kuda betina. Kebetulan Fir'aun mau ngejar rombongan dan pasukan Nabi Allah Musa. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk membenturkan tongkatnya di Laut Merah. Ketika dibenturkan, terbelahlah lautan tersebut menjadi 2. Masuklah Nabi Allah Musa wa junudihi dan pasukan-pasukannya. Kebetulan Fir'aun ini dia tahu bakal mati, Pak. Ditarik pelana kuda tersebut sekencang-kencangnya, dia tahu bakal mati. Masya Allah, ngaku Tuhan. Kata Ustaz Anwar tadi, ngaku Tuhan ini Fir'aun. Masya Allah. Ada di kampung kita ngaku Tuhan, Pak? Tidak ada. Ini Fir'aun ini asalnya dari Hadramut, Ramses II, Pak. Dia sekencang-kencangnya narik, dia bakal tahu bakal mati. Tidak tahunya, Masya Allah, kebetulan Fir'aun pakai kuda jantan, ngelihat kuda betina, ngejar kuda betina dia. Masuk dia ke dalam lautan. Ketika sampai di dasar lautan, Nabi Allah Musa selamat dengan pasukan-pasukannya. Kebetulan dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala lautan yang sangat dahsyat. Mati semua daripada rombongan Firaun kecuali satu pasukannya yang hidup. Satu orang pasukan Firaun yang hidup dipanggil sama Nabi Allah Musa. Kemari engkau. Engkau ini kalau tidak salah ngikut Firaun.
nyembah Fir'aun, menjadikan Fir'aun Tuhan. Kok engkau bisa selamat? Apa kata pemuda tersebut? Wahai Nabi Musa, betul saya menuhankan Fir'aun, betul saya beriman kepada Fir'aun, akan tetapi saya ini ngefans sama engkau wahai Musa, saya ini suka sama engkau wahai Musa. Kaget Nabi Allah Musa. Apa yang engkau sukai dari aku, kata Nabi Allah Musa. Tidak taunya pasukan Fir'aun tersebut melihat peci Nabi Musa. Dia senang melihat peci Nabi Musa. Dia nempah peci, buat peci, suruh orang buat. Dia pakai pecinya seperti peci Nabi Allah Musa. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Laut Merah yang sangat dahsyat, karena cuma ngikutin pecinya Nabi Allah Musa. Bagaimana kalau kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita duduk pada malam hari ini. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bakalan duduk di Masjid Syekh Utsman ini. Betul Pak Bu? Kalau bukan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bakalan datang jauh-jauh dari mana-mana negara, kecuali itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kalau pengen digabungkan bersama Nabi, kita ikutin syariatnya Nabi Muhammad. Kalau kita pengen cinta ikut bersama Nabi, nanti syariatnya Nabi Muhammad jangan ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, salat jangan kita tinggalkan, baca Al-Quran jangan kita tinggalkan, belajar tentang halal dan haram jangan kita tinggalkan. Maka Nabi SAW berpesan, kita cintai zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW, engkau bahkan selamat, kata Nabi Muhammad. Seperti Nabi kapal Nabi Allah Nuh. Kapal Nabi Allah Nuh, Pak, Nabi Allah Nuh itu, barang siapa yang ngikutin ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, kalau dia tidak mau ngikutin, dia bakal gharik, dia bakal tenggelam. Ada orang yang memuji Nabi Muhammad, Pak, malamnya dia merayakan Maulid Nabi, besoknya dia menghina zuriatnya Nabi, Pak. Bagus atau tidak ini? Dia merayakan memuji datuknya Rasulullah SAW, besok dia mencaci zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Ini zuriatnya Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hubbukum fardun, kata Imam Syafi'i, cinta kepada zuriatnya Nabi Muhammad SAW, cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW, fardun qad anzalallah, hukumnya wajib yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Habib tidak mau bahas ini, sebenarnya untuk Syekh Thaha atau Ustaz Anwar yang membahas tentang kecintaan kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tafa bainal Ka'bah bughdan li ahlil baitin Nabi mata ala su'ul khatimah. Barang siapa dia tawaf di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hatinya benci kepada zuriatnya Nabi, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Maka Al-Quran dipegang, cinta zuriat ahlu baitin Nabi itu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Allimu nabiyukum, ya ajarkanlah kepada keturunan kalian adalah nabi-nabi kita.